Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Chef Drama Muda. Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film dengan plot twist yang mencengangkan. Film ini berjudul Deception yang dirilis pada tahun 2008. Di dalam film ini menceritakan seorang akuntan yang super sibuk sehingga tidak dapat punya waktu menikmati hidupnya, apalagi untuk urusan soal wanita. Sampai suatu ketika, ia secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah komunitas cinta satu malam, yang memungkinkan para anggotanya bisa saling bermantap-mantap tanpa hubungan ikatan. Di sana ia pun mulai jatuh cinta pada salah satu partner tidurnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung intip alur cerita lengkapnya. Oke, sebelum saya mulai alur cerita filmnya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah, like dan share video ini. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka menampilkan seorang pria bernama Jonathan yang merupakan seorang akuntan. Saat itu ia disewa untuk melakukan audit keuangan di sebuah kantor firma hukum. Saking banyak data yang mesti diaudit, Jonathan pun tinggal sampai larut malam untuk menyelesaikan tugasnya itu. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Yat. Yat merupakan seorang pengacara di kantor tersebut. Mereka lalu berbincang soal tugas yang sedang dikerjakan oleh Jonathan. Tak butuh waktu lama, keduanya mulai akrab. Setelah nongki-nongki cantik, Jonathan bergegas pulang dan pergi ke stasiun bawah tanah. Di sana ia sempat bertemu dengan seorang wanita berambut pirang yang menanyakan tujuan kereta tersebut. Sepanjang perjalanan, Jonathan terus memperhatikan si wanita itu. Sepertinya Jonathan memiliki ketertarikan padanya. Lanjut, seiring berjalannya waktu, Jonathan dan Yat semakin akrab dan menjadi teman baik. Selepas jam kantor, mereka menghabiskan waktu bersama bermain tenis dan bersenang-senang di tempat hiburan malam. Lalu suatu hari tiba-tiba Yat menerima panggilan yang mengharuskannya berangkat ke London untuk beberapa minggu. Saat akan pulang, secara tak sengaja ponsel mereka tertukar. Jonathan baru menyadari hal itu setelah ia menerima panggilan pribadi di ponsel Yat yang dipegangnya. Sebagai teman yang baik, Jonathan pun langsung menghubungi Yat melalui pesan suara dan mengatakan kalau ponsel mereka tertukar. Setelah itu, Jonathan kembali menerima panggilan dari seorang wanita. Wanita itu meminta untuk segera ditemui di sebuah hotel. Tanpa pikir panjang, Jonathan malah langsung pergi ke hotel tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang kemudian langsung mengajaknya ke kamar. Wow. Tentu awalnya Jonathan bingung dengan maksud wanita itu. Tapi setelah sampai di kamar, Jonathan menyadari bahwa wanita itu ingin bermantap-mantap. Meski merasa gugup, Jonathan pun pasrah ketika keduanya mulai saling beradu bibir. Alhasil, Jonathan pun ketiban semangka matang dan bermantap-mantap gratis dengan wanita itu. Keesokan paginya, Jonathan dihubungi oleh Yat yang menanyakan tentang pengalamannya semalam. Tentu Jonathan jujur dan berkata kalau ia merasa sangat-sangat puas. Yat sendiri senang mendengar dan mengizinkan Jonathan untuk memakai fasilitas nikmat itu sepuasnya. Jonathan pun menyadari bahwa Yat pasti adalah member eksklusif klub mantap-mantap kelas atas. Karena ketagihan untuk mencobanya lagi, akhirnya Jonathan menghubungi salah satu nomor di ponsel Yat. Tapi kali ini Jonathan sedikit apes karena yang dihubunginya adalah wanita lanjut usia. Wanita itu lantas menduga kalau Jonathan adalah member baru. Karena itu, ia sedikit menjelaskan aturan main pada Jonathan. Wanita itu menjelaskan siapapun yang menghendaki pertemuan terlebih dahulu, maka dia harus menyiapkan kamar. Kemudian dilarang juga untuk memberitahu identitas pribadi masing-masing. Yang paling penting tidak boleh bermain kasar di atas ranjang. Setelah paham dengan cara kerjanya, berminggu-minggu berikutnya Jonathan pun bermantap-mantap dengan beberapa wanita kelas atas. Pada suatu malam, Jonathan terkejut saat bertemu dengan partner ranjang berikutnya. Ternyata ia adalah wanita yang pernah ia temui di waktu kereta dulu. Jonathan pun merasa sangat sungkan dan mencoba bersikap sopan.
Alih-alih bermantap-mantap, mereka hanya memesan layanan kamar dan mengobrol selama berjam-jam. Nampaknya Jonathan terbawa perasaan dan ingin mengenal partnernya itu lebih dalam. Tapi si Pira menolak memberitahu kehidupan pribadinya karena hal itu melanggar aturan. Jonathan pun hanya berhasil mendapatkan awalan nama si Pirang dimulai dengan huruf S. Tak berapa lama, mereka pun tertidur pulas. Hari-hari berikutnya, Jonathan pun mulai kepikiran dengan si S itu. Oleh karena itu, ia menolak penelpon yang lain yang ingin satu kamar dengannya. Sampai suatu waktu, si S akhirnya menelpon Jonathan dan ingin bertemu. Mereka pun kembali menghabiskan waktu bersama. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jonathan untuk mengungkapkan kalau ia menginginkan hubungan yang lebih dari sekedar partner ranjang. Keduanya pun melanjutkan kemesraan di sebuah kamar hotel. Sebelum masuk ke aktivitas inti, Jonathan pergi sejenak untuk mengambil es di luar kamar. Tapi saat dia kembali, si partnernya itu menghilang dan meninggalkan noda darah di atas ranjang. Tiba-tiba seseorang memukul kepala Jonathan dan seketika membuatnya pingsan. Singkat cerita, Jonathan kemudian tersadar dalam keadaan kamar yang sudah kembali rapi. Ia pun langsung memanggil polisi dan menceritakan secara detail peristiwa yang baru saja dia hadapinya. Tapi polisi meragukan cerita Jonathan karena tidak ada bukti. Setelah itu, Jonathan pun berusaha menghubungi Yat. Bahkan Jonathan datang ke kantor firma hukumnya untuk bertemu secara langsung. Setelah bertanya ke sana kemari, ternyata di sana tidak ada satupun karyawan yang bernama Yat. Sampai suatu waktu Jonathan dikejutkan dengan kemunculan Yat secara tiba-tiba dalam apartemennya. Ternyata selama ini Yat menjebak Jonathan dan sekarang telah menyandra si S di suatu tempat. Yat mengancam akan mengeksekusi S apabila Jonathan melapor kepada polisi. Sebagai tebusan untuk nyawa S, Jonathan harus mencuri $20 juta dari perusahaan investasi yang dia audit. Lalu mentransfer uang itu atas namanya sendiri ke sebuah bank di Spanyol. Jonathan pun tak punya pilihan lain selain mengiyakan kemauannya. Lanjut suatu malam, Jonathan menerima pesan suara di ponsel Yat dari seorang wanita yang bernama Tina, yang sepertinya mengenal Yat secara pribadi. Jonathan pun bergegas pergi ke kamar hotelnya. Di sana Tina terkejut karena yang datang bukanlah Yat. Setelah sedikit dibujuk oleh Jonathan, Tina pun mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Jamie Jane. Mereka awalnya bertemu di sebuah pesta seorang kaya raya bernama Holloway. Berbekal informasi itu, Jonathan pun menyelidiki asal-usul Jamie Jane. Ternyata Jamie adalah buronan kasus penipuan dan pembunuhan atas Holloway. Setelah mengetahui hal itu, Jonathan lalu mengancam balik akan melaporkan kejahatan Lamayat kepada polisi apabila tidak segera membebaskan S. Namun tindakan gegabahnya itu malah membuat petaka di kemudian hari. Salah satu wanita yang pernah ditemui Jonathan akhirnya menjadi korban kemarahan Yat. Yat membunuh wanita itu sebagai pesan bahwa ia tidak main-main. Bahkan Jamie sudah merekayasa pembunuhan itu sehingga seolah-olah dilakukan oleh Jonathan. Jonathan akhirnya semakin terpojok dan tak punya pilihan lain selain menuruti perintah Jenny. Cerita berlanjut, Jonathan datang ke sebuah perusahaan asuransi dan seolah-olah ingin melakukan audit. Ia lalu merata sistem perusahaan dan melakukan transaksi dana ilegal ke rekening yang diberikan oleh Jamie. Setelah transfer selesai, Jamie kemudian mengirim foto S dalam kondisi terikat di apartemen Jonathan. Jonathan pun bergegas menuju ke sana untuk memastikan S baik-baik saja. Namun saat dia masuk ke apartemennya dan menyalakan lampu, tiba-tiba terjadilah ledakan. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Jamie di seberang jalan. Lanjut, Jamie kemudian terbang ke Spanyol dengan paspor atas nama Jonathan. Di sana ia bertemu dengan S yang ternyata tidak sedang dalam keadaan tersandra. Selama ini, S adalah kaki tangan Jamie untuk menjebak Jonathan. Akan tetapi, S begitu marah saat mengetahui bahwa Jamie telah membunuh Jonathan. Jamie lantas mengingatkan S bahwa kematian Jonathan tidak ada artinya dibandingkan uang $1 juta bagian S nanti. Setelah itu, mereka datang ke sebuah bank.
Jamie kemudian menyamar sebagai Jonathan untuk bisa menarik uang kirimannya. Akan tetapi penarikan uang tersebut membutuhkan tanda tangan pendamping dari seseorang yang bernama Yat. Uang itu pun tidak bisa diambil karena Jamie yang asli sudah mengaku sebagai Jonathan. Nampak Jamie hanya bisa tercengang karena telah dikerjain oleh Jonathan. Kemudian ia keluar dan tidak menemukan S yang telah menghilang. Tiba-tiba Jamie menerima sebuah panggilan dan seketika Jonathan muncul di belakangnya. Jonathan datang ke Spanyol menggunakan paspor atas nama Yat. Karena penarikan memerlukan tanda tangannya juga, maka Jonathan pun menuntut setengah dari uang curian tersebut. Yat pun tak punya pilihan lain selain setuju membagi uang tersebut. Setelah mendapat uangnya, Jonathan menjelaskan kalau yang tewas dalam ledakan tersebut adalah petugas apartemen. Jonathan pun juga sudah tahu kalau S kongkol dengan Yat setelah melihat foto penyanderaan S, yang ternyata diambil jauh-jauh hari sebelum bertemu dengannya. Meski begitu, Jonathan masih ingin bertemu dengan S, yang menawarkan 5 juta pada Yat untuk memberitahu di mana keberadaan S. Jamie pun setuju dan membawa Jonathan ke sebuah taman yang sepi. Tiba-tiba, Yat mengeluarkan pistol dan ingin menembak Jonathan. Tapi ia ditembak duluan oleh S yang secara mengejutkan juga ada di sana. Kemudian Jonathan meninggalkan Yat yang sudah tewas bersama uangnya dan mengejar S. Tapi S hanya meminta maaf dan langsung pergi menaiki taksi meninggalkan Jonathan. Akhir film memperlihatkan setelah beberapa hari kemudian, keduanya tak sengaja berpapasan di sebuah jalan dan saling melempar senyuman. Dan film pun selesai. Okay, see you next video.